Pada zaman dahulu, terdapat seorang anak yang memiliki kekuatan sakti. Namun, ada penyihir jahat yang iri dikarenakan kesaktian yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga dia sering mengobati warga desa di sekitarnya secara gratis, dan karena hal itulah yang membuat tidak ada orang yang datang kepada penyihir itu untuk berobat, sehingga sang penyihir itu pun menyihir anak itu hingga tubuh si anak dipenuhi luka dengan bau menyengat. Kondisi tersebut membuat orang-orang menjauhi si anak, bahkan tidak ada yang mau berkomunikasi dengannya. Melalui mimpi, anak tersebut mengetahui bahwa ada seorang perempuan tua yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ia pun bertekad menemui si perempuan tua dengan bermodal petunjuk dari mimpi. Dalam perjalanan mencari perempuan tua tersebut, ia selalu ditolak dan diusir oleh penduduk kampung yang dilewatinya. Akhirnya, si anak ini sampai di suatu kampung yang mayoritas penduduknya sombong dan tidak ramah kepada orang miskin. Ia menghadiri sebuah pesta di kampung tersebut, tetapi malah diusir dan dicaci oleh penduduk. Meskipun tersingkir, ia memberi pesan agar orang-orang lebih memperhatikan yang tak mampu. Karena merasa diremehkan, anak itu mencoba membuktikan kesaktiannya. Ia menancapkan lidi ke tanah. Kemudian, dia mengumumkan bahwa tidak ada yang bisa mencabutnya selain dia sendiri. Semua orang meragukan ucapan si anak. Namun, saat penduduk setempat mencoba mencabut, tak seorang pun berhasil. Beberapa hari kemudian, anak itu diam-diam mencabut lidi tersebut. Tanpa disangka, dari titik lidi itu ditancapkan itu, muncul mata air yang mengalir cukup deras, tak henti-hentinya. Saking besarnya aliran air, semua orang yang menganiaya orang miskin di kampung tersebut terhempas. Dari banyaknya orang di kampung itu, hanya si anak yang selamat dari bencana air bah. Singkat cerita, akhirnya dia bisa bertemu dengan wanita tua yang dia lihat dalam mimpinya itu, dan di sini wanita tua tersebut menerima anak itu dengan baik dan memberikan tempat tinggal, serta merawat anak tersebut. Namun, penyihir jahat tidak bisa menerima kebaikan yang selalu mengarah pada si anak itu, di mana sang penyihir ini kemudian menyihir lagi si anak menjadi ular besar dengan kalung genta di lehernya. Ular tersebut kemudian diberi nama Baru Klinting, dan Baru Klinting itu juga menjadi legenda tersendiri bagi masyarakat sekitar. Nelayan yang melihat ular tersebut diyakini bakal mendapat keberuntungan. Sementara itu, genangan air yang berasal dari bekas tancapan lidi si anak yang dikutuk itulah yang kemudian diakini sebagai asal-muasal Telaga Rawapening, dan Telaga Rawapening kini menjadi objek wisata populer di Jawa Tengah, terletak di Desa Bukit Cinta, Kabupaten Ambarawa. Cerita ini tidak hanya menunjukkan keajaiban alam, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral tentang kebijaksanaan, pertolongan, dan konsekuensi dari tindakan buruk.